Oke, ini cerita udah part ketiga, yaitu part ketika sudah kunjungan atau kontrol ke dokter pasca operasi. Jadi berkunjung ke dokter dan tetap dokter masih kasih obat Laksadin ya, biar masih biar menyesuaikan diri. Jadi BAB-nya itu nggak keras, itu tetap, dan boraginolnya tetap sehari 2 kali itu sampai dokter kasih 10 hari ke depan. 10 hari ke depan, jadi nanti sekitar 2 minggu lagi baru kontrol lagi. Nah, setelah dari dokter, aku masih ngerasain setiap hari itu pasti BAB. Kalau aku pikir sih sepertinya boroginol itu menyebabkan sakit perut. Aku pikir sih seperti itu, tapi mudah-mudahan memang alami aku sendiri yang sakit perut gitu ya, karena kan nanti setelah 10 hari ke depan aku sudah tidak pakai boraginol lagi. Aku berharapnya mulesnya akan tetap setiap hari, jadi setiap pagi itu aku selalu BAB, jadi lega banget. Dan karena masih ada Laksadin, jadi masih encer atau nggak keras gitu ya. Terus untuk makanan, aku sebenarnya udah bisa makan apa aja, tapi aku menghindari banget untuk sambal ya. Pernah sih kemarin itu makan mie pok-pok, punya teman aku sih. Mie pok-pok dia itu saus lada hitam black pepper sama sambal gitu kan. Aku coba beberapa dan itu aja bukan yang pedes banget, itu aja udah ketika BAB itu kerasa. Jadi aku pikir oke, nggak sambal gitu kan, apalagi sambal yang asli ya, itu aja kan hanya bumbu instan gitu aja, apalagi sambal asli. Aduh, udah mendingan stop aja gitu. Jadi 10 hari ke depan ini udah hampir seminggu ya, dan aku ngerasain udah normal. Tapi memang ketika BAB itu ketika kita mules itu harus langsung ke kamar mandi untuk BAB gitu loh, karena kayak udah nggak bisa ditahan lagi. Nanti kalau ditahan bisa keluar sendiri gitu loh. Jadi emang udah nggak normal seperti orang-orang yang nggak pernah menderita wasir sebelumnya ya. Jadi ketika kita udah mules itu udah harus langsung ke kamar mandi. Nah, ketika di seminggu pertama pasca operasi itu sama sekali nggak bisa nahan BAB. Sekarang pun nggak bisa nahan BAB karena masih ada sesuatu yang menusuk gitu ketika menahan BAB atau menahan kentut gitu ya. Jadi harus lost doll, ketika kita mau kentut ya udah kentut aja gitu. Seminggu pertama setelah operasi itu sakit banget buat ditahan, sakit banget, nusuk banget, gitu. Tapi setelah dari dokter ini berarti udah hari ke lebih dari seminggu itu masih bisa sih ya. Jadi setelah seminggu itu kan aku udah mulai kerja lagi, udah mulai masuk kerja. Ketika di kerja itu juga normal ya, duduknya udah normal. Terus ya paling siang itu ngerasa mulus, jadinya aku BAB juga di kantor gitu loh. Jadi pemulihannya itu paling enggak sekitar 2 minggu ya. Jadi oke, buat kamu yang pekerja karyawan gitu kan, kamu harus tahu berapa hari kamu harus beristirahat setelah operasi. Jadi itu totalnya sekitar 12 hari. Jadi hari Selasa aku check up ke dokter. Hari Rabu aku sudah rawat inap. Selasa, Rabu rawat inap. Kamisnya operasi. Jumat, Sabtu, Minggu aku keluar. Berarti udah 6 hari. 6 hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat aku balik dokter. Sabtu, Minggu, 7 tambah 6, 13 hari. Setelah 13 hari akhirnya hari Seninnya aku kembali bekerja gitu kan. Kembali bekerja, udah normal lagi, udah bisa naik motor juga.
Jadi hari ke-12 itu sudah bisa naik motor, udah udah normal gitu kan. Jadi buat kamu yang pekerja, kamu harus menyediakan waktunya paling nggak 2 minggu ya. Seminggu pertama itu untuk konsultasi dan operasi opname, seminggu kemudian itu kamu rasanya harus masih di rumah karena pasti akan ribet ketika di kantor karena banyak, karena masih sakit ya, aduh masih perih gitu sih. Itu cerita aku. Oh iya, aku menderitanya luar dan dalam ya, luar dan dalam. Jadi kamu bayangkan kalau yang di dalam, aku pikir mungkin lebih oke sih, karena di dalam mungkin nyerinya lebih berkurang daripada yang di luar, karena kalau di luar kan dipotong ya teknisnya, kalau yang di luar itu pastinya perih. Kalau yang di dalam itu kan aku tekniknya pakai stapler, yang di dalam pakai stapler, terus yang di luarnya ya tetap dipotong seperti biasa. Seperti waktu di ruang bedah juga sempat ditunjukkan ini hasilnya gitu, aku lihat yang di luar juga mereka potong gitu loh. Terus ini, wait ya, ini alat staplernya. Jadi di rumah sakit tempat aku merawat itu harganya 5.500.000, tapi ketika di rumah sakit lainnya itu di harga 8 juta, ada yang juga 11 juta gitu. Nah, ini dia alatnya. Dokternya suruh aku bawa pulang alat ini. Gini, jadi ini ntar yang dimasukin gitu. Nggak berasa sih. Ya setelah pas ke operasi aja yang mulai berasa nyut-nyutnya setelah anestesinya habis gitu sih. Ini sudah aku bawa pulang. Dan ya, sekali lagi buat kamu yang karyawan atau pekerja, kamu bisa planning waktunya itu sekitar 2 minggu ya, paling nggak 2 minggu ya, mungkin seminggu bisa kalau tapi nanti jalannya pasti masih aneh. Kalau 2 minggu itu udah oke. 12 hari ya, 12 hari itu kamu sudah bisa naik motor lah gitu. Itu cerita aku pasca kontrol lagi ke dokter. Nanti 2 minggu ke depan aku akan kontrol lagi. Tapi rasanya udah normal aja sih, cuman memang masih di luar itu karena dijahit ya, jadi masih ada peruntul, masih ada yang keluar gitu kata dokter. Jadi masih belum murni seperti normal anus gitu sih, jadi masih ada meruntul-meruntulnya. Dokternya kasih salep sih, jadi katanya nanti itu akan hilang sendiri, masuk sendiri, cuman nggak tahu berapa bulan seperti itu. Jadi nanti itu yang bekas jahitannya kan masih itu namanya, masih bendol lah gitu ya, nanti itu akan hilang sendiri kata dokter seperti itu. Yang penting rajin-rajin salepnya itu. Oke, next video belum tahu mau bahas apa lagi, atau kamu mau tanya sesuatu yang mungkin aku masih lupa. Dan jangan lupa di subscribe ya, bantu YouTube channel aku biar bisa berkembang. Thank you, dan buat kalian semuanya semoga sehat selalu.